Saya mau mencerita tentang kisah mistis Gunung Slamet ya Bang. Terakhir kita naik Gunung Slamet tahun berapa ya Bang? Pertama 2001, 2001. terakhir gua di 2004. 2004. Nah, Balik lagi maksudnya. balik lagi tuh Bang ya. Untuk yang kedua kali, untuk sekian kalinya ya Bang ya ke sana. Wah, emang ada musuhnya Bang ya, kalau kita bicara tuh naik gunung ya Bang. Apalagi Gunung Slamet ya Bang. Wah, Penuh keangkeran, kemistisan ya Bang. Bang, gimana kalau kita angkat tentang kemistisan dan keangkeran Gunung Slamet ini Bang? gue sih secara apa ini Bang? Secara goibnya atau secara ininya? Baik secara goibnya, mistisnya, dan berikut jalurnya nih Bang. Medannya lah, trekkingnya. Kalau buat trekkingnya lumayan ini ya. Maksud gue bagi pemula sih, menurut gue pribadi belum terlalu ramah lah kalau buat pemula ya. Belum terlalu ramah. Belum terlalu ramah, mungkin. Dalam arti ini tingkat kecuramannya, gitu kan. Itu kan kalau mulai dari batas vegetasi tuh mau ke puncak, itu kan lumayan terjal tuh. Mungkin kemiringannya 90 derajat lah, mulai batu-batuan begitu. Kalau waktu kita ke Semeru kan tuh, itu kan pasir. Betul. Nah, kalau ini batu campur pasir, gitu. Tapi batunya tuh nggak kayak di Semeru, mudah melorot gitu. Naik sekali, 2 kali turun, Kalau ini lumayan kencang gitu. Pijakannya enak lah Bang. Itu dari ini ya Bang, dari kontur gunungnya ya. Iya. Terus dari masalah hutannya juga lumayan rapat Bang. Rapat tuh Bang. Vegetasinya rapat. Maksud gua tuh lumayan rimbun gitu. Rimbun. Kalau untuk di Jawa Tengah yang gua tahu yang rimbun ya cuma Slamet. Selebihnya Sindoro, Sumbing, Lawu, Merapi, ya Merbabu, ya Botak gitu. Maksudnya tuh lebihnya ke Sabana gitu. Kayak Gunung Agung juga lebat juga tuh Bang. Lebat. Yang di Bali tuh, para pemirsa tuh. Nah, kalau dari segi bentuk kontur gunungnya Bang. Iya. Mungkin kalau dari segi mistisnya nih Bang. Berapa tempat sih Bang kalau untuk ke Gunung Slamet itu Bang? Jalur atau posnya Bang? Jalurnya. Kalau jalurnya banyak, ada 7 mungkin. Ada 7 Bang. Kayak yang gue tahu kan jalurnya tuh Bambangan. Bambangan itu di mana Bang? Bambangan tuh di Purbalingga. Oke Bang. Lanjut. Bambangan, terus dari Guci Tegal, Sukamandi, terus dari Dipajaya, dari Sawangan, dari Jurangmangu. Wih, mantapnya apal banget memang sobat gue nih. Ya pokoknya yang gue inget tuh, itulah. Nah dari ketujuh jalur itu yang paling boleh dibilang paling enak, paling landai trekkingnya, ya Blambangan kali Bang. Bambangan. Jalur juga lebih jelas Bang. Lebih enak ya Bang. Lebih jelas. Semua juga jalurnya jelas Bang. Semua jalur juga jelas. Cuma maksudnya nih kalau di Bambangan itu kan emang apa sih kalau dibilang itu lebih di ini ya, maksudnya tuh lebih di dalam arti lebih difokusin itu pos-posnya, lebih ini terarah kali ya Bang. Di samping lebih terarah juga ini Bang, lebih memadai lah. Nah dari sekian 7 apa namanya Bang? Jalur. 7 jalur, 7 tempat yang bisa dilalui ke Gunung Slamet, yang paling mistis yang mana Bang? Yang paling mistis itu Gunung Slamet terkenalnya banyak juga sih Bang. Tapi nih yang gue tahu aja ya. Yang karena gue pernah lewat. Ini dari Bambangan aja nih. Oke, mantap nih ceritanya nih. Ini dari Bambangan nih. Ini mistis baru nih. Di situ ada satu pos Bang yang namanya tuh pos Samarantu. Samarantu itu pos 4. Itu kata orang situ, Samarantu itu hantu kembar. Di situ ada hantu kembar. Sama berarti sama, pengertian sama tuh mirip atau kembar. Rantu itu hantu katanya, jadi hantu sama, hantu kembar. Itu ya yang gue pernah dengar dari cerita setempat gitu. Nah pernah di satu
pendakian gue pernah waktu itu di tahun 2001 yang pas gue lagi naik tuh semua, kalau gue pikir semua tuh udah gue cek semua dari kelengkapan, maksud gue dari tenda, dari kompor, dari segala macem. Nah waktu itu gue naik berlima tuh bang. Nah gue begitu sampai Samaran tuh, rencana gue kan mau ngedirin tenda nih bang. Iya. Nah begitu tenda gue keluarin, itu frame ketinggalan satu bang. Akhirnya tenda mau nggak jadi diri kan, karena cuma satu frame. Iya. Mau nggak mau ya udah, akhirnya terpal yang gue bawa gue sangkutin aja tuh di atas kayak bikin pipa. Oh, iya. Itu di antara celah-celah pohon ya bang paling. Ke sana ke sini gitu. Itu apa sih namanya, buat darurat lah. Darurat. Nah terus begitu alat gue udah keluarin semua, gue mau makan, maksudnya tuh buat ini apa, ganjel perut lah. Iya. Kita habis jalan dari mana namanya base camp ke pos 4 Samaran tuh kan tuh lumayan jauh tuh bang. Iya. Kira-kira 5 jam apa 6 Iya, jam lah. udah jauh. Kan ini juga kan buat nguras tenaga tuh perlu energi juga. Ya gue ngeluarin biasa alat masak. Iya. Begitu gue nyalain alat masak, tiba-tiba kompor mati bang. Ini kompor nggak nyala nih. Padahal gue udah cek sama temen gue yang bawa kompornya, gue dicek. Di rumah tuh oke, maksudnya nggak ada halangan, maksudnya nggak ada masalah lah gitu. Di pos Samaran tuh itu bang. Di pos pendaftaran udah dicek semua nyala tuh. Malah sebelum dari pos Iya, kita pendaftaran, prepare dulu iya, kan tuh. di rumah apa yang kita mau bawa kan tuh kita udah pasti tahu dong, udah di list dong. Iya. Gitu. Nah termasuk kompor pasti kan kita nyalain dulu, nggak mungkin enggak kalau kompor, karena kan vital juga. Terus gimana tuh bang? Nah tiba-tiba nggak nyala. Ya udah kita akhirnya bingung juga kan, ya karena kan perapian itu maksudnya masak itu kan penting, itu utama ya. Itu ya udah akhirnya dengan segala cara kita ngakalinnya gini aja jadinya. Aqua itu maksudnya air mineral, air mineral itu akhirnya kita bakar bang. Oh, survival gitu dong. Iya, kita bakar sampai lumayan, nggak sampai mendidih, nggak mendidih, kelihatan ini butiran-butiran ini aja. Iya. Apa sih namanya? Kayak belum mendidih air. Mungkin setengah matang ya. Iya. Gitu. Itu kita tuang ke mangkok, kita buat mie instan. Ya segininya aja bang, namanya survival. Yang penting mie instan mekar aja bang. Udah gitu di situ itu cuma ada satu tenda jauh dari kita, dia adanya di ujung gitu. Nah setelah kita udah makan gitu kan, waktunya istirahat, tidur tanpa tenda, langsung apa sih namanya, kiri kanan kita itu plong, langsung apa sih namanya, dia langsung ini aja, langsung apa namanya, kebuka gitu, angin juga masuk gitu. Jadi cuman penutupnya cuman terpal aja. Itu semua serba dadakan semua bang. Kiri frame kurang satu, kompor nggak nyala. Iya, kiri kanannya ya plong. Udah kita buka sleeping bagnya kita buka, kita gelar kayak tikar gitu. Iya. Kita berjejer tidur di situ berlima. Nah pada saat itu malam teman saya nih itu kayak denger, bukan emang denger gitu. Ini memang real denger, desisan suara ular. Nah teman saya bangun nih, gitu, bangunin lah. Pepet apa gue dibangunin apa Parno atau apa Ido gitu. Ido itu nama panggilannya Parno bang. Nah dibangunin tuh, lu denger ular nggak gitu? Gue ngeri ada ular dari kiri kanan gitu. Masalah kan kebuka. Dan di apa namanya, di Samarantu itu masih jauh dari batas vegetasi. Maksudnya tuh masih hutannya masih benar-benar belantara, maksudnya masih benar-benar hutan lebat. Udah kan akhirnya kita duduk, kita lihat nih, maksudnya siapa tahu ada di bawah apa namanya, sleeping bag tuh. Di bawah kita angkat lagi, periksa semua.
itu nggak ada bang, gitu. Ya terus ada lah yang nyeletuk, oh, lu salah dengar kali, bukan dengar kali. Oh ya jelas real. Nah selain mistis yang eh, perlengkapan, apalagi tuh Bang, yang kira-kira yang paling Ya apa paling ya kita kalau naik itu kan perlengkapan kan memang harus ini ya, maksudnya harus benar-benar memadai ya. Memadai, ya. Nah, benar. maksudnya karena kan di gunung itu kita kan nggak tahu bang apa kayak cuaca kayak apa, maksudnya tuh nggak bisa diprediksi gitu. Makanya Kompor yang utama tuh Bang, buat tenda. terus apa namanya jaket juga ya untuk apa namanya keperluan pendaki ya harus inilah, maksud gua harus yang benar-benar safety lah, Safety. yang aman lah gitu. Nah udah tuh bang di situ temen gua apa sih namanya begitu ngedengar suara kayak desisan ular ya udah anak-anak kan nyari juga tuh, ngerinya kan ular kan. Iya. Itu udah kita center kiri kanan ya nggak ada. Nggak ada Bang. Wow. Kayak itu salah satunya. Salah satu Bang. Yang gua apa namanya gua alamin waktu di Selamat, cuman di Samaran itu cuma dengar suara desisan gitu juga, dengar bukan gue sih, temen gua gitu. Temen gua ya mungkin cerita sama Iya. anak-anak tuh mungkin ini juga kali takut juga gitu. Iya. Kayak dia cerita. Ceritanya juga setelah turun ke Bang baru saling cerita ya Bang. Terus ada beberapa nih bang di tahun 85 nih bang, Tahun 85 Bang. ada pendaki senior juga itu di Samarantu juga kejadiannya. Jadi begitu pas dia pas Samarantu gitu, dia bertiga naik, begitu sampai mau dekat Samarantu dia melihat ada buku kecil di Samarantu. Oke. Di Samarantu ada buku kecil dua. Nah yang depannya ngomong itu di depan ada rumah gitu. Wah berarti kita udah sampai pos Samarantu nih gitu. Tapi temennya dalam hati temennya gini, penasaran di Samarantu nggak ada rumah, cuma pos biasa aja, cuma bacaan aja gitu. Ya udah, tapi ini nggak dipermasalahkan sama beliau. Iya. Ya tetap beliau naik sampai Samarantu, gubuknya nggak ada bang. Rumah yang dilihat itu gubuknya nggak ada gitu. Oh dia nyenter kan, temennya itu nyenter tuh, nyenter. Jadi perasaan di sini ada rumah dan dibuat gubuk kecil dibuat kemana? Ternyata nggak ada. Terus ditanya tuh sama temennya, nyenter apaan? Tadi ada rumah di sini juga, aku lihat. Enggak lah, orang Samarantu mah cuma ini doang, bacaan pos aja. Maksudnya cuma penanda pos Samarantu gitu, pos 4 gitu. Iya. Ya udah, dia istirahat di situ, tapi dia nggak ngecamp bang, gitu. Dia naiknya tuh sore, maksudnya mau sampai puncak di atas, Iya. terus turun lagi, paling istirahat di jalur. Oh. Gitu. Tapi bukan tektok. Nah, itu Tetap yang istirahat, iya. istirahat, gitu. Ya apa namanya lanjut, besok turun, gitu. Bukan tektok sampai turun lagi, ya tetap di jalur istirahat. Istirahat ya Bang ya. Nah begitu beliau sampai puncak, turunnya nyasar banget. Wow. Turunnya nyasar. Tahun 85 tuh Bang. Sampai berapa hari? Sekitar seminggu lebih bang. Itu hilang, temennya dua meninggal, yang satu selamat. Kayak namanya nggak asing itu Bang. Ya pokoknya gua nggak bisa nyebutin namanya. Iya. Mungkin Para pendaki senior mungkin tahu ya Bang. Mungkin tahu. Tahun 85 tuh. dan itu juga masuk koran. Iya. Disar juga sama polisi sama warga setempat gitu kan, dapat satu jenazah. Iya. Gitu kan, itu yang satunya lagi nggak ketemu, apa dua-duanya nggak ketemu, gue lupa gitu. Nah itulah kisah kemisisan dari Gunung Selamat. Banyak bang, bukan cuma itu aja bang. Iya. Gitu. Nah apalagi yang baru-baru ini nih Bang, di Gunung Selamat ada korban nih Bang. Ya Iya kan? benar. Ini gara-gara entah itu karena TikTok lah, apa karena apalah, ngetrennya kan kayak begitu nih Bang.
Nah sebelum kita ke sana nih Bang, mungkin Sobat Denny ini pengen tahu nih Bang, untuk mendaki Gunung Selamat dari base camp sampai puncak itu berapa jam Bang? Kira-kira kalau Kalau seandainya? buat tektok atau Ya normalnya kalau kita Normalnya camp gitu kan. sekitar 12 jam sampai 14 jam. Nggak salah ada sekitar 9 pos atau 11 pos lah. Oh berarti 5 posnya ada di Samarantu ya Bang? Pos 4 sama Rantu. Oh pos 4 Samarantu. Nah sekian banyak pos dan anak sekarang zamannya tektok, akhirnya terjadilah tuh Bang kejadian di Gunung Selamat tuh Bang. Gimana kalau menurut Abang tuh Bang? Iya benar Bang, kemarin tuh gue baru tahu tuh ya, baru melihat di medsos ya, Iya. sosial. Itu ada pendaki dari Magelang, 2 hilang. Yang satu ketemu, yang satu belum ketemu. Wih sama persis yang Abang ceritain tadi Bang. Iya ini namanya kalau nggak salah Safik Ali Ramzan apa. Semoga beliau ditemuin. Bismillah aja. Bismillah. Untuk orang tuanya yang sabar. Hmm. Semoga ketemu. Kami mengucapkan dan doanya aja. Semoga Baik-baik selalu. Iya baik-baik selalu dan cepat segera ketemu. Nah itu yang saya dengar dari media gini ceritanya. Beliau itu mau naik Gunung Selamat itu tektok Bang. Oh kan. Umurnya 18, masih kelas 3 SMA. SMA ya Bang. Kelas 3 tektok itu PP, jadi naik langsung turun gitu. Ya istilah ngetren sekarang tuh. Nggak pakai ngecamp segala. Ngecamp. Ya emang nih pendaki-pendaki sekarang sih ya ini saran buat pendaki-pendaki sekarang kalau bisa lihat gunung yang mau ditektokin gunung apa gitu aja. Kalau menurut saya pribadi, gue pribadi kalau untuk yang di atas 3.000 ya kita buat santai aja, nggak usah ngotot gitu aja. Dengar. Pakai alam nggak usah keburu-buru gitu kan. Kalau mau keburu-buru ya lari sprint maraton aja. Kalau buat olahraga gitu. Ya akhirnya yang kabar terakhir dari base camp Pemalang di Pajaya itu sekarang pencarian hari ke-8. Ini belum ketemu. Hari ke-8 nih Bang? Ya hari ke-8, ibunya juga ikut. Kemarin saya ngeliat juga di medsos. Ikut evakuasi juga di. Ibunya ikut sampai gerbang ini batas apa namanya? Vegetasi. Enggak, cuma sampai batas ladang sama hutan dia vegetasi ini bawah bukan atas. Iya. Gitu. Nah bapaknya di situ menulis pesan gini yang bikin banyak orang pada komentar, Ali, ayo cepat dong pulang Ali gitu. Mari kan namanya kan kalau nggak salah Safik Ali Ramzan apa. Jadi panggilan kecilnya mungkin di rumahnya panggilannya Ali. Ya bapaknya nulis di situ apa namanya? Ali, ayo cepat dong pulang Ali gitu. Jadi ya mungkin orang tua juga ini ya Bang namanya jalan di gunung gitu kan. Betul Bang. Ya itulah maksud gua Gunung Selamat itu apa sih kalau dibilang ya nggak bisa diremehin, bukan Gunung Selamat aja semua gunung. Betul Bang. Nah terus ini apa sih namanya tuh yang kemarin dia sempat nyasar itu, jadi begitu take off Bang, itu udah sampai puncak. Oh begitu turun di pos 5 temennya terkilir satu kakinya sampai apa namanya sedikit pincang gitu ya. Karena medannya kan saya bilang tuh terjal, tingkat kecuramannya kalau mulai dari batas vegetasi udah mulai botak tuh, jalurnya udah nggak bisa dianggap remeh gitu, bukan kaleng-kaleng. Bang, kalau ada foto-fotonya boleh di-share Bang ya? Iya. Kalau nanti kita share. Nah udah gitu, begitu pas sampai pos 5 temennya terkilir, nggak bisa jalan. Akhirnya temennya yang namanya Safik ini juga menolongin, mau gendong juga udah nggak kuat. Iya mungkin akhirnya beliau turun inisiatif ke bawah cari bantuan warga. Begitu sampai bawah ternyata dia entah kemana, maksudnya hilang kemana, nggak sampai bawah tapi nggak kembali gitu. Istilah kata nyasar ya Bang. Ya mungkin bisa dibilang nyasar karena kan dia naik itu bulan Desember waktu pas kemarin hujan lagi curah hujan lagi tinggi. Benar. Alam nggak bersahabat ya Bang, boleh dibilang ya. Terus diajakin tektok tuh gunung
ya mungkin gunungnya nggak mau gitu. Iya. Nah teman yang terkilir selamat ya bang. Teman yang terkilir selamat, malah sekarang yang lagi disar ya Safik itu. Safik. Semoga Safik cepat kembali pulang. Ya, bang. Ya itulah maksud gua kalau untuk di gunung terutama apalagi selamat nih gitu kan, buat puncak tertinggi kedua di Jawa kan setelah Semeru kan. Iya. Gitu kan. Ya mungkin cerita yang bisa gue bagi ke Selamat, pengalaman gue yang pernah gue apa sih namanya gue alamin itu pos di Samarantu itu ya teman gue dengan besisan ya gitu. Selebihnya sih gue ya aman-aman aja sih. Gunung paling mistis juga ya bang. Ya lumayan. Paling, ya maksudnya Bang Andri sendiri punya pengalaman patut diceritakan atau untuk di-share untuk teman-teman semua nih bang ya. Ya. Dan kejadian yang Safik alamin pada saat ini, tahun kemarin ya bang ya, tahun 2025 ya bang ya. Ya sebelum ini deh Desember ya. Desember pernah dialami juga di tahun 1985 ya bang ya. Ya. Akhirnya kejadian terulang kembali seperti itu bang. Nah menurut abang nih bang, untuk pesan-pesan untuk semua nih bang yang bukan menganggap remeh para pendaki TikTok tuh bang. Jadi gimana sih bang biar nggak TikTok itu bisa menikmati alam gitu bang? Ya kalau emang tujuan dasarnya dia mau naik gunung, berarti kan dia emang mau nikmatin alam. Betul sekali. Bukan yang buat apa, yang buat gaya-gayaan gitu bang. Gue nih kuat nih, gitu. Iya. Gitu. Maksud gue ya unjuk gigi lah. Iya. Kalau sekarang kan kebanyakan pendaki ya, kalau gue perhatiin gitu, Ego ya di bang. medsos ya, maksud gue tuh ya lebih ke ini apa, unjuk gigi gitu. Iya. Dari alat, dari fisik gitu kan. Kalau dulu kan bang kita ngedaki, walaupun kita nggak perbekalan kita bukan perbekalan Ya, alat minim minim, tapi kan kita emang bukan yang buat gaya-gayaan. Betul. Yang penting kita safety ya bang. Emang mau nikmatin alam, terus juga mau santai, bukan yang mau buat unjuk gigi apa kuat-kuatan. Iya gitu kan. betul. Kita nikmatin jalan langkah demi langkah gitu kan, pos demi pos ya kan, maksudnya tuh apa sih namanya, pos sekitarnya kita sambil melihat kan, kalau istirahat kan kita melihat atas ke samping. Kita bahkan setiap kali pijakan demi pijakan kita menikmatin banget ya bang. mana ada kita jalan selalu cepat, nggak ada. Iya. Mungkin Santai, landai, menikmati prosesnya ya bang. sampai saat ini bang, kita Iya. kalau jalan juga ya banyakkan santai. Mungkin gunung pendek itu bisa kita tempuh sehari Iya. gitu, karena emang kita mau benar-benar pure nikmat gitu. Menikmati bang. Kita buka tenda, kita ngopi di luar tenda sambil melihat bintang gitu kan, maksudnya itu ngeteh gitu, ngobrol gitu, Aduh. curhat Lihat-lihatlah gunung mana yang akan di TikTok ini ya bang ya. gitu. Terus juga peralatan harus safety lah buat pemula nih, terutama logistik, peralatan gitu. Jangan lupa tuh apa namanya, dipersiapkan benar-benar. Orang yang sekelas udah nguasain ilmu gunung aja di gunung mati banyak bang. Kayak Norman Edwin di Samsu, di Bas tuh pendaki-pendaki kelas dunia semua tuh, yang mati di gunung mah ya mati, walaupun dia ilmunya udah nguasain. Iya. Gitu. Apalagi yang cuman hahaha foto sini foto sono, Betul. ya hati-hati gitu, maksudnya tuh ya perlu dipersiapkan sebenarnya gitu. Ya itu aja sih bang masukannya buat apa namanya pendaki-pendaki saat ini, ya termasuk buat diri gue sendiri. Iya betul. Gitu Ada. yang bisa gue bagi ke lo. Oke. Terima kasih banyak nih Bang Andri sudah menceritakan kisah mistis tentang Gunung Selamat, betapa horor dan mistisnya ya Bang ya. Oke, terima kasih bagi Sobat Denny dimanapun kalian berada. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, and comment. Semoga channel ini semakin memberikan edukasi tentang pendakian, horor, dan mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.